Inovasi pertanian berbasis ekoenzim untuk menjaga bumi, kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Utara, dan komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan yang dalam 100 tahun terakhir bumi kita sudah semakin memanas. Penyebab pemanasan global yaitu antara lain yang pertama, efek rumah kaca. Dampak pemanasan global ditandai dengan fenomena iklim tidak stabil, akan terjadi peningkatan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius. Tahun 2030 itu tinggal 7 tahun lagi. Selain kenaikan suhu udara, kasus kekeringan juga akan meningkat di Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur pada tahun 2030. Sementara musim hujan lebat hingga ekstrim juga cenderung bertambah hingga 40% dan terjadi bencana kekeringan, banjir, dan longsor, dan dampak sosial politik yaitu terjadi peperangan, kelangkaan BBM, makanan, dan kelangkaan pupuk. Yang kedua, sampah juga mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca yaitu gas metan CH4. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2023 sampah yang dihasilkan per hari sekitar 500 juta kilogram per hari atau 190.000 ton per tahun. Inovasi pertanian berbasis ekoenzim untuk menjaga bumi, kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu solusi ramah lingkungan, mengapa? Yang pertama, keajaiban ekoenzim dengan cara pembuatannya sederhana dari sisa kulit buah dan sayur, dan dari hasil produksi ekoenzim menghasilkan gas O3 atau ozon, mengurangi CO2 di atmosfer dan logam-logam berat di awan yang merangkap panas. Mengurangi pemanasan global sama dengan menanam 10 pohon. Yang kedua, 1 liter ekoenzim dapat memurnikan 1000 liter air sungai yang terkontaminasi. Yang ketiga, ekoenzim sebagai pupuk cair organik dan pupuk turunannya yaitu pupuk NPK dan bokasi ekoenzim. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara. Dan yang kelima, mengurangi sampah organik. Berikut highlight inovasi pertanian berbasis ekoenzim untuk menjaga bumi, kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur. Adapun strategi yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur yaitu yang pertama, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, tokoh agama, dan semua pemangku kepentingan maupun masyarakat umum dengan pelatihan ekoenzim dan mendirikan lopo ekoenzim dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan. Yang kedua, melatih kelompok-kelompok tani membuat ekoenzim dan produk turunan ekoenzim yaitu pupuk cair NPK ekoenzim, pupuk cair limbah tahu ekoenzim, pupuk bokasi ekoenzim untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kelangkaan pupuk. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dan bersama masyarakat mengurangi masalah sampah dan iklim.